Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Jejak Hikmah episode keempat, masih dalam pembahasan Gunung Mas di Sungai Efrat. Kali ini kita akan membahas tentang poin keempat dari hadis riwayat Muslim, yaitu tentang perebutan emas, di mana setiap pasukan mewakilkan pada 100 orang, dan dari 100 orang itu hanya satu pasukan yang sama. Sebelum masuk ke dalam teori pertempuran, kita akan membuat sebuah analisa di mana tepatnya lokasi Gunung Mas Sungai Efrat itu berada. Menurut pembahasan sebelumnya, ya, berdasarkan analisa kita sebelumnya, kita menyimpulkan bahwa Gunung Mas tersebut kemungkinan berasal dari peradaban Babilonia, ya, peninggalan mereka. Nah, dari kesimpulan ini maka lokasi keberadaan Gunung Mas tersebut paling tidak ada pada 3 titik, ya, berdasarkan sejarah, yaitu posisinya kemungkinan ada di Hilal atau Najaf, atau yang ketiga adalah Karbala. Nah, apabila ketiga lokasi tersebut memungkinkan gunung itu berada, maka titik pertempuran ini kemungkinan berada di Irak. Posisi Gunung Mas tersebut dan pertempuran besar perebutan emas tersebut kemungkinan akan terjadi di Irak. Lalu apabila Gunung Mas tersebut sudah tampak dan terjadi pertempuran di Irak, kemudian teori berikutnya adalah kira-kira siapa saja peserta dalam pertempuran sengit perebutan emas tersebut. Pertama yang jelas sudah pasti pemerintah Irak, itu di Baghdad sendiri. Jika emas tersebut telah ditemukan, otomatis pemerintah Baghdad akan berusaha keras untuk merebut dan mengamankan gunung emas tersebut. Masalahnya adalah pemerintah Irak sendiri saat ini sedang goyah karena menghadapi pertempuran yang belum pernah berakhir, ya. Namun siapa yang kemungkinan pertama kali menemukan gunung emas tersebut? Kalau kita analisa dengan fenomena sekarang ini, kemungkinan yang pertama kali menemukan gunung emas tersebut adalah justru suku-suku Arab Sunni yang tinggal di daerah sekitar kawasan Efrat, ya. Karena mereka sekarang sedang melakukan penambangan besar-besaran. Semakin lama semakin banyak orang menambang, ya. Penasaran dengan emas, nggak? Karena suku-suku Arab Sunni ini yang berada di kawasan tersebut, itu mereka pun akan sangat percaya dengan hadis bahwa ada gunung emas di daerah sekitar Sungai Efrat, dan didukung oleh keimanan terhadap hadis ini, ya. Maka mungkin ada segelintir orang yang mengikuti perintah Rasul untuk jangan mencari emas di sana. Tapi orang yang membutuhkan kekayaan dunia, setengahnya beriman tapi setengahnya juga masih mengejar dunia, mereka cenderung akan melakukan eksplorasi di kawasan sungai tersebut untuk mencari gunung emas. Nah, jika mereka menemukan, sudah pasti akan terjadi bentroknya dengan, ya, pemerintah Irak setempat. Setelah pemerintah Irak ikut campur dalam perebutan emas ini, ya, kemungkinan besar berikutnya adalah ada militan Syiah, ya. Mereka pun akan ikut terjun ke dalam perseteruan pengambilan emas ini karena basis mereka memang berada di Karbala dan Najaf. Jadi ada kemungkinan terbesar perseteruan ini mungkin awalnya diawali oleh suku-suku Sunni, ya, yang mendapatkan emas. Kemungkinan informasi ini lalu tersebar ke Syiah, baru setelah itu mungkin ke pemerintah Iran. Ya, antara ketiga
pemilik kepentingan ini. Dan berikutnya ada juga tentara ISIS ya, yang walaupun mereka sudah lemah tapi mereka masih ada, dan mereka masih aktif di gunung-gunung di sekitar daerah Ambar. Kemungkinan mereka pun bisa ikut campur, hanya mungkin mereka lebih pasif mencari kesempatan ya, mungkin seperti itu. Berikutnya dari pihak-pihak regional yang kemungkinan akan ikut campur dalam perseteruan perebutan gunung emas ini kemungkinan adalah Iran, karena Iran itu mayoritas itu Syiah. Dengan alasan ini kemungkinan mereka akan melakukan pendanaan dalam perebutan gunung emas tersebut dengan komunitas Syiah di daerah Karbala tersebut. Dan ini peluang sangat besar kemungkinan, karena di hadis yang lain disebutkan bahwa Imam Mahdi itu pertama-tama akan menghancurkan Iran. Jadi ada kemungkinan nanti kelompok yang akan mengambil emas tersebut kemungkinan adalah dari pihak Iran. Wallahu a'lam. Lalu berikutnya ada juga Turki ya, daerah yang dekat. Alasan mereka adalah karena emas itu berada di pertemuan Sungai Efrat, dan Sungai Efrat sendiri mengalir ke Turki, termasuk Suriah ya. Dengan alasan seperti ini mungkin mereka akan ikut campur dalam perebutan emas tersebut dengan alasan bahwa itu berasal dari Sungai Efrat ya. Dan negara yang tidak akan membiarkan Iran berbuat seenaknya adalah Arab Saudi, karena Arab itu rivalnya. Arab itu dikenal dengan Sunni dan ia merupakan rivalnya Iran. Pertempuran antara Syiah dan Sunni ini sudah berlangsung lama, dan kemungkinan Arab Saudi akan ikut campur dalam mempertahankan Sunni ya di Irak melawan Iran. Kemudian negara berikutnya yang kemungkinan akan terjun adalah Kuwait dan Yordania, tapi mereka pasif ya, lebih ke arah mereka akan menyediakan pangkalan-pangkalan untuk operasi Amerika, karena pada nanti di posisi global ada juga negara-negara adik kuasa yang akan melakukan ikut campur dalam perebutan emas ini, seperti Amerika. Amerika sendiri pernah melakukan invasi ke Irak ya, dulu, dan cengkramannya itu masih ada di Irak sampai saat ini. Maka kemungkinan pihak-pihak global yang akan ikut campur dalam perebutan gunung emas ini kemungkinan pertama adalah Amerika ya. Itu negara yang pasti ikut campur ketika terjadi peperangan, terutama dalam pemasok senjata, karena mereka memproduksi senjata, dan mereka akan membuat alibi bahwa ini demi menjaga stabilitas emas dunia. Dan ketika Amerika sudah ikut campur, otomatis Rusia pun tidak akan tinggal diam dengan dalil bahwa ini pertempuran Iran dengan Irak. Maka Rusia akan ikut campur dalam peperangan tersebut. Dan kemungkinan besar negara yang saat ini sedang berkembang ya, yang mungkin akan ikut dalam pertempuran itu adalah Cina. Karena untuk mengalahkan perekonomian Amerika, mereka sangat membutuhkan emas. Mungkin mereka akan melakukan bantuan tapi tidak dalam bentuk pertempuran ya, mungkin lebih ke arah materi. Dan pihak yang keempat yang kemungkinan akan ikut campur adalah NATO dan Uni Eropa, seperti di Ukraina. Nah, contohnya mereka ikut campur, dan maka dalam perebutan emas ini kemungkinan pihak ini pun akan ikut campur. Dan bayangkan sudah ada beberapa golongan yang akan terjun masuk melakukan pertempuran untuk melakukan perebutan emas. Maka ini akan menjadi sebuah pertempuran yang cukup luar biasa, yang akan insya Allah kita bahas pada episode berikutnya. Dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam ucapan atau kesalahan pemahaman. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.